100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, kemudian ada di Kuningan, ada di Jogja, ada di Kulon Progo, ada di Indramayu, dan juga Mega Suara yang ada di Sukabumi, serta Mega Suara yang ada di Kulon Progo. Dan pagi hari ini seperti biasa kita akan bersama 1 jam ke depan dalam Info Gunadarma. Pagi hari ini kita akan bersama ya, mendengarkan penjelasan. Nah, karena sudah hadir di tengah-tengah kita Profesor Didin Mukodim, Universitas Gunadarma ini akan menyelenggarakan tentu ya setiap tahunnya adalah pendaftaran mahasiswa baru, untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah, pagi hari ini kita langsung saja menyapa Profesor Dr. Didin Mukodim. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, walafiat. Tetap semangat. Harus tetap semangat. Betul, ya, Prof. Tetap semangat menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Prof, di Gunadarma sudah vaksin? Alhamdulillah sebagian sudah, begitu ya. Sebagian lagi yang belum. Nunggu waktu saja. Oh, nunggu waktu. Prof sendiri sudah? Prof sendiri belum. Kenapa, Prof? Bukan masalah takut, karena tempo hari pada waktu mau vaksin kondisi kesehatan karena flu berat. Oh, gitu. Ya. Sebenarnya sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya, tapi karena saat itu Prof ini sedang sakit flu sehingga tidak itu. Ya. Kapan rencananya lagi? Rencananya tanggal 31 Maret. 31 Maret. Tapi enggak takut dijuskan ya? Enggak jus itu pokoknya sudah biasa lah. Dan alhamdulillah sebenarnya pada waktu 3 minggu yang lalu pas saya flu berat, kemudian juga ada vaksin untuk influenza. Jadi sambil menunggu juga supaya jangan sampai benturan antar vaksin influenza dengan vaksin COVID begitu. Nah, itu dia. Baik, Prof, kita pagi hari ini akan berbincang mengenai penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Salah, 2021 tahun 2022. Oh iya. Salah ya. Iya. Ya, sekarang 2021. Betul. 2021-2022. Iya. Ya, sekarang bisa cerita sedikit, Prof, mengenai penerimaan mahasiswa baru kita. Ya. Para pemirsa Mega Suara yang saya hormati, baik berada di Bogor ataupun wilayah yang lainnya yang tadi sudah disebutkan, Gunadarma saat ini membuka pendaftaran mahasiswa baru baik secara online ataupun offline. Ya. Karena yang offline ini biasanya kalau bisa dihindari karena kita sudah memberikan fasilitas dengan online. Ya. Dan pendaftarannya sebenarnya sudah dibuka sejak 13 Februari tahun 2021 ini. Ya. Itu untuk yang reguler artinya. Tapi ada jalur yang lain. Ya. Pada waktu itu ada jalur yang namanya PMDK lewat sekolah. Ya, lewat sekolah. Dan dia sudah ditutup sampai dengan 28 Februari. PMDK lewat sekolah. Ya, tapi kalau pribadi sampai dengan bulan Juli, Agustus masih silakan. Nah, kemudian juga ada yang namanya jalur beasiswa penuh. Karena Gunadarma memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang berprestasi untuk memperoleh beasiswa penuh, full gitu ya. Selama 4 tahun nggak bayar sama sekali itu. Sama sekali nggak bayar. Yeah. Tapi sekali lagi sudah tutup tanggal 28 Februari tahun 2021. Yeah. Dan ini sebenarnya tanggal ini setiap tahun sama. Selalu 28 Februari. Sehingga para pemirsa yang sekarang barangkali yang kelas 10, 11 begitu ya. Nah, untuk tahun yang akan datang tolong diperhatikan juga. Agar tanggal 28 itu ada batas untuk memasukkan jalur beasiswa penuh. Termasuk lewat jalur PMDK, khususnya guru-guru BK
yang selama ini sudah membantu mensupport Universitas Gunadarma begitu ya, sehingga memberikan layanan yang cukup baik. Oleh sebab itu saya katakan jangan sampai terlambat. Kalau terlambat berarti kan sudah kesempatannya sudah lewat ya, bukan hilang, sudah lewat. Silakan bagi yang sudah lewat kemudian ingin masuk ke Gunadarma sekarang menggunakan online. Jadi silakan bayar sendiri begitu ya. Jalur normal. Jalur normal. Ya. Jadi intinya bahwa susunannya dari sejak Februari sudah ditutup untuk yang PMDK dan PMDK lewat sekolah ya. Lewat sekolah. Karena pendaftaran sekarang juga ada PMDK untuk online. Ya, online itu artinya masing-masing siswa mendaftar sendiri begitu. Tidak lewat kolektif lewat sekolah. Sekarang itu adalah pendaftarannya masing-masing. Oke, masing-masing. Nah, kalau yang kemarin sudah ditutup untuk jalur beasiswa, kemudian juga PMDK yang langsung dari sekolah, itu sudah menerima berapa, Prof? Mungkin sudah diketahui? Datanya sekitar 1.000 lebih lah. Sudah 1.000 ya. Yang diterima, yang sudah memasukkan. Kita sedang proses. Ya, sedang proses. Nah, syarat-syaratnya waktu itu apa aja, Prof? Syaratnya itu adalah yang pertama itu adalah rapot. Rapotnya itu setiap mata pelajaran itu nilainya minimal 80. 80. Ya. Itu dari semua sekolah dari Indonesia betul. Betul se-Indonesia. Iya. Jadi kami memberikan informasi sekitar saya kirim informasi itu sekitar 2.350 sekolah. Ke 2.350 SMA, SMK dan madrasah di se-Indonesia ini dikirimkan untuk undangan istilahnya gitu undangan, ya. Betul. Undangan, kemudian setelah itu saat ini sudah ada 1.000 lebih ya, 1.000 siswa yang sudah terdaftar dan tinggal menunggu seleksi. Betul. Nah, apa deg-degan juga pasti ya. Adik-adik kita ini deg-degan gitu kan, diterima atau tidaknya gitu kan. Nah, itu apa syarat-syaratnya waktu itu? Yang pertama artinya bisa diterima ya, bisa diterima. Kalau yang PMDK lewat sekolah itu kan hanya rapot semester 4 dan 5. Yang beasiswa penuh itu semester 1, 2, 3, 4, 5. Jadi membedakan. Jadi kalau seandainya dia beasiswa penuh, saya melihat dulu nih perkembangannya pada waktu semester 1, 2, 3, 4, 5 seperti apa. Tetap nilai minimalnya 80,0. Oke. Ya. Nah, setelah itu kalau yang beasiswa penuh, itu nanti ada berikutnya, yaitu mengenai tes TPA, tes potensi akademik. Ada lagi tes bahasa Inggris, kemudian ada wawancara. Oke. Ya, kalau dulu pada waktu seleksi yang kedua itu datang ke kampus, tapi kan sekarang lagi penuh, jadi wawancara dan segala macam itu sudah dilaksanakan. Belum. Karena untuk tahap 2 itu menunggu hasil seleksi yang pertama. Oke. Ini kan belum diumumkan ya. Betul. Belum diumumkan. Kalau diumumkan seleksi rapotnya, setelah itu baru tahap berikutnya. Iya. Gitu. Nah, setelah itu setelah interview berarti diumumkan, maka mereka berhak untuk diterima ataupun ditolak. Ya. Mereka ini kan potensi sebenarnya. Betul. Tapi kan tidak mungkin semuanya diterima karena kota kita terbatasnya tempat gitu ya untuk beasiswa ini, sehingga kami sebagian kita tolak, ataupun kalau seandainya dia berminat kita salurkan kepada program PMDK. Oh gitu. Berapa untuk yang kayak beasiswa full? Berapa kuotanya? Kalau seandainya saya melihat daripada pengalaman tahun yang lalu, katakanlah satu prodi misalnya saja 20 prodi, 20 siswa begitu ya, katakanlah minimal 20 siswa, itu berarti kalau seandainya ada 15 program studi itu sekitar 300-an lah. 300 ya? 300 mereka yang itu setiap tahunnya pasti ada ya? Iya, betul. Dia full. Salah satunya apakah memang dipilih selain dari penilaian begitu, Prof? Apakah memang dilihat mungkin dari keluarga tidak mampu atau bagaimana enggak? Jadi ada versi yang lain. Kalau seandainya dia berprestasi akademik, kemudian juga dia termasuk mampu, silakan. Kemudian juga ada berprestasi, dia tidak mampu, saya juga memberikan prioritas. Tapi lebih prioritas yang tidak mampu. Ya. Walaupun kami juga ada di Gunadarma namanya jalur bidik misi dulu. Sekarang menggunakan UKT. Jadi paling tidak bukan uang kuliah tunggal ya, tapi ini adalah jalur-jalur yang dipakai untuk pemerintah pengganti daripada program bidik misi yang tempoh hari kita sudah tinggalkan. Karena mereka ini kan dari daerah-daerah yang boleh dikatakan terpencil begitu ya. Kemudian jika berprestasi tidak diakomodir, sehingga Gunadarma juga memberikan
fasilitas-fasilitas untuk mereka-mereka yang tertinggal. Ya. Kemudian juga ada jalur yang lain. Biasanya Gunadarma diminta juga oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu jalur adik. Mereka-mereka yang berasal dari Papua. Oh, Ya. Jadi tiap tahun itu sekitar 5 orang lah. selalu ada. Selalu ada. Kenapa harus dari sana? Memang programnya dari pemerintah itu memberikan prioritas kepada anak-anak Papua, khusus namanya program adik. Nah, program adik ini diberikan kepada PTN dan PTS begitu ya. Gunadarma salah satunya adalah dipilih, dan itu mereka memilih sendiri. Ya, milih kemana begitu ya. Ya. Termasuk jurusannya juga mereka sendiri yang memilih. Ya. Jadi kami hanya menerima sudah given begitu ya dari kementerian, kami tinggal mengkomunikasikan saja bahwa Anda diterima di prodi ini di Universitas Gunadarma. Oh, ini tahun ini sudah ada? Sudah tahun ketiga. Enggak, tahun ini sudah ada. Tahun ini belum. Kan kita menunggu. Nunggu kelas 12 maksudnya kan? belum ya, belum. Belum. Oh, belum. Nanti ya mudah-mudahan segera dapat kabar bagus lah ya untuk adik-adik kita. Betul. Gitu. Adik-adik kita di Papua. Dalam program adik ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sudah 3 tahun ini berjalan dan mudah-mudahan juga memang ya memberikan kesempatan ya, Prof ya. Betul. Terutama untuk di Indonesia Timur. Ya, mudah-mudahan mereka setelah lulus kembali lagi ke sana untuk membangun daerahnya kan begitu ya. Harusnya begitu. Iya. Jangan malah main di sini ya. Kan memang diharapkan begitu oleh program pemerintah. Kembalilah ke daerah. Iya, betul. Untuk membangun daerah, karena paling dia dibutuhkan di daerah-daerahnya itu. Ya, oke. Dan sejauh ini setelah itu adalah sekarang penerimaan mahasiswa baru jalur normal. Ya. Oke. Nah, ini persyaratannya apa saja? Kemudian siapa saja yang bisa masuk gitu kan? Ya. Tapi nanti dulu, Prof. Kita break dulu ya, Prof ya. Untuk sahabat Mega Suara yang ada di Jogja, kemudian Kulon Progo, kemudian juga ada di Sukabumi, Indramayu, Kuningan, dan juga yang ada di Serang, Banten, Bogor. Silakan Anda yang ingin ikut bertanya juga, ada Profesor Didin Mukodim pagi hari ini dari Universitas Gunadarma. Anda yang ingin bertanya mengenai penerimaan mahasiswa baru atau seputar akademik di Universitas Gunadarma, silakan melalui WhatsApp kita 0812 112 1008 ya, silakan di 0811 112 1008. Info Gunadarma akan kembali lagi setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kembali di Info Gunadarma, masih bersama Profesor Dr. Didin Mukodim. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, baik dari Jogja, Kulon Progo, kemudian juga dari Serang, kemudian juga dari Sukabumi, kemudian juga dari Kuningan atau dari Indramayu, silakan melalui 0811 112 1008 terkait dengan pendaftaran ya atau kegiatan di Universitas Gunadarma. Prof, tadi belum sempat kita sampaikan. Nah, ini dia. Penerimaan mahasiswa baru. Ya. Untuk tahun ajaran 2021-2022. Caranya, kemudian juga seperti apa yang harus dilakukan oleh calon-calon mahasiswa kita. Silakan. Terima kasih, Bang. Semacam tadi yang disampaikan pada waktu iklan tadi. Saat pandemi ini tidak perlu lagi datang ke kampus, cukup online, ya. Pendaftaran lewat online, pembayarannya tetap di bank, ya. Pembayarannya ini 350.000 di bank untuk pendaftaran. Oke.
Nah, sedangkan untuk kalau dia tetap ingin lihat kondisi kampus boleh, nggak dilarang. Boleh kampus di Margonda, kampus D, begitu kampus E, kemudian kampus F4 di Jalan Raya Bogor, kemudian di Bekasi juga boleh, ya, baik itu di J1, di J5 Cakung, kemudian J6 di Cikunir, Salemba, kemudian juga ada di Cengkareng, termasuk di Karawaci. Kalau seandainya tetap ingin datang ke kampus. Ya. Nah, kalau tapi ada yang bisa artinya secara offline-nya juga bisa kan? Bisa, tapi dilakukan dengan protokol kesehatan. Betul. Tetap harus mengakui daripada protokol kesehatan. Ya kan mungkin ada juga orang tua yang sekalian nganterin anaknya, betul, ingin melihat fasilitasnya dan lain sebagainya, masih tetap diperbolehkan. Masih ada petugasnya yang melayani. Jadi diberikan kesempatan kalau seandainya yang jauh, tadi kan ada di Kulon Progo begitu ya. Betul. Ada di Kota Perak, gitu, ada di Kuningan, betul, di Indramayu, ya nggak usah datang ke kampus. Ya. Lebih baik pendaftaran online. Ya. Karena ini ada fasilitas. Dan pendaftarannya jelas lebih murah dibandingkan dengan datang ke kampus. Karena tadi kan 350, kalau di kampus 500 malahan. Oh, iya. Oh gitu. Betul. Oke. Jadi masyarakat, siswa-siswa yang berminat, saya sarankan lebih baik pendaftaran secara online. Toh tidak perlu tes lagi karena menggunakan seleksi rapot saja. Oh, hanya rapot saja. Semester 4 dan semester 5 diisi begitu ya. Kemudian nanti kami olah. Lalu hasilnya diumumkan juga lewat email dari masing-masing siswa yang pada saat pengisian. Oke. Ya. Kalau kita buka websitenya, pendaftaran. Nah, ini ya. Nah, iya, betul. Nah, ini proses pendaftaran mahasiswa baru jalur online. Betul. Nah, jadi calon mahasiswa ini dia nih. Sesuai dengan protokol kesehatan, calon mahasiswa dapat menjadi mahasiswa baru Universitas Gunadarma kelulusan ya. Iya. Tidak perlu menunggu kelulusan SMA, SMK, SMA, madrasah, aliyah. Silakan lakukan pendaftaran pada web ini. Nah ini. Ya. Jadi karena kita ini kampus berlatar belakang ini IT, ya TIK, teknologi informasi dan komunikasi, sehingga semuanya sudah kita layani dengan sistem online, betul. Oke, Anda tinggal masuk ketik saja, sangat mudah sekali. Betul. Universitas Gunadarma, Anda ketik Universitas Gunadarma webnya, langsung keluar. Ya, klik pendaftaran. .gunadarma gitu ya. Kemudian .ac.id, jangan lupa /2021. Oke. Jadi ada 2021-nya. Ya. /pendaftaran 2021. Ya. Nah, calon mahasiswa ini kemudian melakukan register, ya Prof ya. Betul. Tinggal ini bayar uang pendaftaran di bank yang ditunjuk. Ya. Bank apa saja? Ada Bank Mandiri begitu ya, ada Bank DKI. Nah, itu salah satu fasilitas yang ada di bank itu. Yang ada di situ. Jadi harus melalui dua bank itu. Dua bank itu sementara. Sementara ini ya. Kemudian nanti berikutnya bisa semua bank. Oke. Ya. Kemudian setelah membayar uang pendaftaran, melengkapi formulirnya. Ya. Nah, apa saja? Ya. Formulir-formulirnya. Nah, formulirnya itu yang pertama kan pada waktu dia mengisi itu kan harus diisi rapot semester 4 dan 5. Okay. Kemudian data-datanya, ya, data-data daripada siswa yang bersangkutan, ya. Termasuk di dalamnya adalah menyerahkan fotokopi ijazah kalau nanti sudah selesai, kalau sudah lulus. Oh iya. Ini kan belum lulus, ya, belum lulus, jadi menunggu saja. Kalau saya berpikir begini. Lebih baik cepat pendaftaran gitu ya, melakukan pendaftaran diterima, syarat-syarat yang belum nanti saja. Sehingga nunggu, kan sekarang ujian sekolah saja belum. Iya betul. Jangankan kelulusan, ujian saja belum. Betul. Sehingga nunggu, daripada nunggu, kemudian juga ketidakpastian untuk di PTN begitu ya. Silakan daftar lebih awal begitu ya. Dan saya juga sampaikan kalau yang daftar lebih awal itu ada ya sedikit keringanan-keringanan biaya. Misal. Ya. Jadi kalau seandainya katakanlah, kalau seandainya pada saat nanti begitu akhir sudah diumumkan segala macam pun, sekarang ada potongan-potongan. Ya, keringanan itu potongan biaya, ya, potongan biaya, sehingga memanfaatkanlah waktu sekarang ini lebih cepat karena biayanya jelas lebih murah dibandingkan pada saat nanti, pada saat puncaknya, pada saat peak begitu ya. Barangkali setelah Lebaran ataupun pada saat Juli Agustus begitu ya. Nah, karena tidak ada potongan-potongan. Oke. Kemudian setelah melengkapi formulir,
tidak usah memikirkan Anda lulus apa belum, Ya. ya. Jadi cukup minimal rapot 4-5. Ya, 4 dan 5. Ya, Tentunya semester kami tetap pada saat dia daftar ulang harus diminta keterangan lulusnya. Ya, Iya, nanti jelas begitu itu. daftar ulangnya. Iya. Jadi Tapi kalau minimal seandainya- sekarang daftar dulu. Daftar dulu, itu Iya. yang paling utama karena apa? Lebih cepat lebih bagus. Satu, masih banyak potongan-potongan. Iya, begitu. Yang kedua, kuota habis baru loh. Betul. Baru pada tahu. Nah, Aduh, gitu. terlambat saya Terlambat nih. begitu. Gitu kan? Iya. Karena sekarang sudah difasilitasi dengan online. Online. Tidak perlu Datang lagi. Datang. Ya, datang lagi. Oke. Dan orang tua sudah tenang begitu ya. Orang tua Betul. sudah tenang ya karena anaknya sudah ada tempat begitu ya. Ya. Atau nanti juga pada saat kalau seandainya dia masih tetap ngotot ingin daftar di PTN, begitu diterima juga ada potongan juga. Iya. Jadi dikembalikan lah ya, dikembalikan. Potongannya tidak mahal, tidak banyak begitu ya. Bagi mereka-mereka yang diterima di PTN, asalkan sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai sudah tutup jadwalnya, kemudian baru lapor diri. Jadi jangan sampai terlambat pada saat dia diterima di perguruan tinggi negeri. Iya. Oke, setelah itu tinggal tunggu nanti pengumuman hasil seleksinya. Iya. Ya kan? Nggak lama kalau sekarang dengan online itu nggak lama pengumumannya gitu ya. Kapan rencananya, Prof? Kan sekarang sebenarnya sudah proses begitu sudah dia melakukan input data, tidak lama kemudian diproses hasilnya akan dikirim. Oh, oke. Jadi, nah kemudian baru ada daftar ulang online, ya. Maka jadilah dia seorang mahasiswa Gunadarma. Ya. Jadi ini sangat mudah sekali. Simpel. Pendaftaran sekarang sangat simpel. Ya. Ya. Nah, kemudian syarat-syaratnya tadi sudah dilengkapi cukup dengan data diri ya, artinya data siswanya. Betul. Kemudian hanya dengan rapot dulu nih sementara nih. Sementara rapot aja. Uang pendaftaran juga masih 350.000 Betul. dibayarkan di bank. Sangat mudah sekali. Nah, kemudian apa saja Prof yang bisa adik-adik kita ini ya, ada berapa program studi dan sebagainya. Kan adik-adik kita kadang-kadang bingung nih. Mungkin dari IPS dia. Ya, program studinya di SMA-nya. IPS atau IPA. Nah, saya cocoknya masuk kemana? Nah, itu gimana enaknya? Iya, jadi ini banyak sekali orang tua, siswa begitu ya, guru gitu ya. Yang jelas saya sarankan bagi siswa-siswa yang mau melanjutkan itu paling tidak ada semacam komunikasi dengan guru dan dengan orang tua. Pilihan yang mana yang tepat. Ya. Sehingga guru itu kan sebenarnya punya data siswanya kan. Hasil psikotesnya punya. Kira-kira yang cocok masuk perguruan tinggi, yang kira-kira prodinya apa. Kemudian juga menyesuaikan dengan orang tua. Orang tua juga jangan memaksakan kehendaknya, karena hasil daripada psikotes itu kan sebenarnya mendukung bagaimana mereka untuk siswanya itu kan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, justru komunikasi itu penting, sehingga pada saat dia masuk jangan sampai orang tuanya memaksakan ke prodi A begitu ya. Padahal kemampuan anaknya kurang. Nah, ini juga nanti takutnya berhenti ataupun putus di tengah jalan. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan kalau IPA itu kan boleh pilih jurusan mana saja. Ya, kalau IPA bebas ya. Kalau IPS itu jelas yang kaitannya dengan IPS. Ya, tidak mungkin kalau seandainya anak IPS ingin masuk ke fakultas kedokteran. Tidak mungkin masuk ke teknik, teknik industri begitu ya. Teknik mesin, teknik elektro kan nggak mungkin. Yang berbasis teknik tidak mungkin oleh anak-anak IPS. Begitu juga SMK. SMK juga demikian ya. SMK bangunan begitu ya. Ingin masuk ke jurusan teknik informatika kan terlalu jauh. Jadi yang anak-anak SMK ini harus yang linear, yang sebidang. Sehingga nanti pada saat katakanlah ada anak elektro, mekanikal di SMK-nya begitu, lebih baik sarankan ke teknik mesin. Gitu. Ataupun ada rekayasa perangkat lunak di SMK, itu bisa dimasukkan ke sistem informasi begitu ya. Ataupun ke sistem komputer, ataupun masuk ke D3 dulu, kemudian masuk ke program S1. Nah, kalau madrasah aliyah hampir sama dengan SMA, karena dia hanya IPA, IPS, bahasanya juga ada, kemudian ada bahasa Arab dan bahasa yang lain. Jadi MA umumnya sama lah, secara program sama dengan SMA, sehingga tidak mengalami kendala untuk anak-anak SMA. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada siswa. Kalau anak MA
bebas gitu ya, anak madrasah aliyah bebas, anak SMA bebas, asalkan dia jurusan IPA begitu ya, anak IPS terbatas ya. Karena tidak mungkin semuanya bisa dimasuki. Anak SMK tergantung daripada bidangnya. Bidangnya ini adalah penting. Karena nggak mungkin kalau seandainya dia elektrik begitu ya, kemudian akan masuk ke jurusan yang S1-nya begitu, bukan yang elektrik, mungkin bisa cocoknya ke elektro misalnya saja kan ya. Nah, prodi-prodi apa saja yang ada di Gunadarma cukup banyak nih. Prof, sebelumnya kita ini dulu, intinya bahwa jangan orang tua paksakan. Betul. Jadi misalnya nih, saya punya anak SMA sekarang udah kelas 3, ya kan? Dia IPA misalnya. Dia memang bisa masuk ke elektro, bisa masuk ke teknik industri dan lain sebagainya. Tapi kalau anaknya nggak minat ke sana, walaupun dia di SMA-nya IPA, itu jangan paksakan gitu ya. Betul. Prof, ya. Ya, makanya tadi ada komunikasi dengan guru. Iya. Karena guru punya data. Hasil psikotesnya mana sih sebenarnya gitu. Jadi artinya langsung mungkin siapa tahu lebih tertariknya ke bahasa, kan kita nggak tahu. Betul, bisa jadi. Karena banyak juga yang mereka punya kemampuan di bahasa, tapi karena bilang nanti bahasa begitu lulus jadi apa gitu kan. Padahal potensi anak ini harus kita kembangkan. Ya, kalau seandainya semuanya harus jadi, katakanlah harus jadi hukum semuanya, kan nanti bagaimana dengan jurusan yang lain kan? Jadi jangan dipaksakan. Atau orang tuanya ingin dokter, dipaksakan ke dokter semuanya kan gitu kan? Terus siapa jadi yang pasiennya? Siapa yang jadi pasien? Iya. Ya artinya kan gitu, bahwa orang tua juga jangan memaksakan. Intinya itu. Nah, setelah tahu, berkomunikasi dengan gurunya, baru bisa daftarkanlah anaknya. Nah, setelah itu apa aja program studi yang bisa diiniin, Prof? Ya, jadi ada, kalau siswa SMA, SMK itu kan sebenarnya madrasah itu kan sebenarnya ada jenjang D3, pilihannya ada ke jenjang S1. Ya. Kalau seandainya D3 itu manajemen informatika, ya. Kemudian juga ada komputer akuntansi. Kemudian juga ada teknik komputer. Ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Itu D3. Kemudian untuk prodi S1 ini cukup banyak ya. Barangkali saya coba memberikan gambaran. Selain daripada S1 juga ada kampusnya. Sehingga nanti pada saat dia memilih itu kampus mana yang akan dipilih begitu ya. Misalnya kalau seandainya dia akan memilih fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi, itu ada prodi sistem informasi dan sistem komputer. Nah, kemudian juga kalau dia memilih fakultas ekonomi, ada akuntansi, manajemen, dan ekonomi syariah. Ya. Kemudian ada fakultas fisiologi, lalu ada fakultas ilmu komunikasi, prodinya adalah ilmu komunikasi. Kemudian fakultas teknik sipil dan perencanaan, ada prodi teknik arsitektur dan teknik sipil. Sebenarnya ada desain interior, tapi kan tadi sudah tutup. Karena ini prodi baru, dikatakan baru banget ya enggak lah, sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun. Kemudian fakultas sastra dan budaya, ada sastra Inggris. Nah, prodi barunya adalah pariwisata dan sastra Tiongkok. Nah, ini ada sastra Mandarin ya. Mandarin. Kemudian juga ada fakultas ilmu kesehatan, ada farmasi dan kebidanan. Kemudian fakultas kedokteran, ini bungsu tapi banyak peminatnya nih fakultas kedokteran. Yaitu pendidikan kedokteran, kemudian juga fakultas teknologi industri. Ada teknik informatika, ada teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan agroteknologi. Itu adalah program S1. Nah, itu adalah kesempatan bagi siswa-siswa SMA, SMK, madrasah aliyah untuk memilih mana yang cocok. Dan alhamdulillah ini Gunadarma, program S1-nya itu semuanya A. Akreditasinya A. Peringkat A ya. Sistem informasi, sistem komputer, manajemen, akuntansi, teknik informatika, teknik industri, mesin, elektro, sastra. Itu semuanya A ya? A semua. Psikologi, teknik sipil, arsitektur, komunikasi itu A semuanya. Semuanya. Luar biasa. Kalau diplomanya? Diplomanya juga semuanya A. Oh, manajemen keuangan, ada informatika, pemasaran, teknik komputer, akuntansi, semuanya peringkat. Luar biasa. Jadi tidak perlu ragu ya untuk para orang tua yang saat ini. Jangan paksakan juga anaknya memang untuk kuliah dengan jurusan yang sama.
ketika dia SMA-nya. Kelihatannya minatnya, oh anak saya ini minatnya memang IPA misalnya SMA-nya. Ya kan? Kamu berarti harus masuk Gunadarma untuk teknik industri atau teknik mesin. Betul. Mungkin angan-angan bapaknya dulu kan. Jadi ini paksain. Padahal anaknya nggak minat. Betul. Sebenarnya anaknya misalnya malah justru pengen psikologi, kita kan nggak tahu ya Prof ya. Pengen teknik arsitektur atau ilmu komunikasi. Banyak sekali yang siswanya itu begitu mau memilih, ya udah tergantung mama papa aja lah gitu. Nah ini jangan sampai, ya jangan sampai, karena kalau seandainya dipaksakan nanti nggak ini juga anaknya nggak bagus juga anaknya berkuliah ya. Nah jadi begitu sahabat Mega Suara. Informasinya mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru sudah mulai dibuka. Silakan Anda daftarkan putra-putri Anda ya. Atau mungkin ada juga pendengar kita nih yang sekarang kelas 3 SMA nih. Iya. Nggak usah ragu-ragu untuk memilih Universitas Gunadarma. Oh iya. Tinggal bilang ke emak bapak. Iya, Mak, Pak, saya mau daftar di Universitas Gunadarma. Termasuk juga untuk adik-adik kita yang ada di Jogja, kemudian di Kulon Progo, tidak usah khawatir ya. Di Kuningan, kemudian di Indramayu dan lain sebagainya. Untuk datang ke kampus baik ada di Depok, kemudian ada di Karawaci, kemudian ada di Bekasi. Silakan, tentu bisa menghubungi teman-teman yang ada di sini. Saya mau kos di mana? Pasti ada, ya kan? Fasilitas apa saja yang didapat, gitu ya. Nah, karena ini juga kan harus dipikirkan mungkin ya Prof oleh orang tuanya. Saya mau sekolah misalnya nih yang jauh nih saat ini mendengarkan di Kulon Progo. Fasilitas saya untuk anak saya apa yang didapat? Kemudian kemudahan apa yang saya dapat? Monggo silakan yang mau bertanya. Mungkin Anda yang ada di Jogja mau bertanya juga boleh ya. Boleh. Saat ini melalui 0811 112 1008 agar putra-putrinya bisa mendapatkan universitas yang terbaik. Ya, begitu ya Prof ya. Betul. Untuk memperoleh pendidikan yang terbaik di Universitas Gunadarma. Nah, sebelumnya kita akan break dulu dan silakan nanti kita bergabung kembali. Masih ada waktu untuk Anda untuk ikut bergabung juga melalui 0811 112 1008 dalam Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kembali di Info Gunadarma bersama Profesor Didin Mukodim. Dan untuk Anda pagi hari ini, selamat pagi juga untuk saudara-saudaraku yang berada di Yogyakarta, Kulon Progo, kemudian Sukabumi, Serang, Indramayu, ya, Kuningan. Silakan Anda yang mungkin mau bertanya, masih ada kesempatan untuk Anda. Masih ada sisa waktu untuk bertanya seputar pendaftaran di Universitas Gunadarma. Prof, jadi tadi kita sudah tahu mengenai sistem pendaftaran, kemudian juga program-program studi apa saja. Kalau kedokteran gimana, Prof? Kedokteran tetap dibuka dan tahun ini adalah tahun yang keempat. Kedokteran adalah tahun yang keempat. Oke, kampusnya F8. Kampusnya F8, boleh dikatakan ya cukup representatif lah untuk kampusnya ya, mewah lah kampusnya. Sehingga kemudian juga untuk prakteknya juga bagus di sana. Luar biasa ya, kalimatnya luar biasa bagi saya karena apa? Baru usia 4 tahun begitu, sarana prasarana luar biasa untuk Fakultas Kedokteran Gunadarma. Sehingga bagi calon-calon yang mau masuk kedokteran silakan. Karena kesempatannya itu kan terbatas. Karena apa? Baru tahun kemarin ini kami tetap harus taat aturan. Yaitu Fakultas Kedokteran itu maksimal hanya menerima 50 calon dokter, calon mahasiswa. Jadi tidak boleh lebih. Maksimal adalah 50 ya. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kami bisa menerima, kalau seandainya akreditasi sudah B, kami bisa menerima 150 ya. Sehingga orang tua yang sekarang berminat untuk memasukkan anak ke kedokteran, cepatlah sekarang.
ya. Nah, Karena kesempatannya itu kan begitu sudah kotanya sudah terpenuhi 50 Udah nggak bisa sudah lagi. nggak bisa lagi. oh, begitu ya. Jadi tahun ini hanya 50. Ya, hanya 50. Ya. 50 calon-calon dokter. Nah, yuk. Betul. Silakan buru-buru untuk Anda yang adik-adik kita nih terutama atau para orang tua Ya. yang ingin anaknya jadi dokter. Ya. Maka silakan di program S1 kedokteran untuk Universitas Gunadarma ini adanya kampus F8 Depok. Iya. Pendaftaran tetap bisa online juga. Oke, online. Nanti tesnya secara online juga. Ya. Oke. Ya, itu silakan informasinya. Nah, kemudian kalau sudah mereka mendaftar perkuliahan, nah ini gimana? Ya, ini kan kondisinya ini kan kalau Gunadarma ini kan sebagai perguruan tinggi swasta harus taat dengan aturan kementerian. Kalau seandainya aturan kementerian mengatakan boleh dibuka, ya kami buka untuk kuliah tatap muka. Tatap muka. Ya kan gitu ya, tatap muka. Selagi tidak dapat izin begitu ya dari kementerian, kami kan tidak boleh melanggar. Ya. Melanggar aturan, jadi kami menunggu saja, menunggu aturan dari kementerian kalau sudah dibuka dengan aturan-aturan yang sudah pasti, yang sudah jelas, sehingga kami bisa membuka untuk jalur-jalur tatap muka. Nah, jadi masih online semuanya. sekarang ya, masih online. Sampai sekarang. Ya, online. Sudah ada kabar Prof terbaru dari ini Dikti? Kan dengarnya cuma dari informasi dari Pak Presiden bahwa mulai Juli begitu ya. Sudah bisa ya. Sudah bisa mudah-mudahan. Dengan harapan bahwa vaksinasi ini berjalan semua. Betul. Aturannya sudah berjalan. Diharapkan berarti nanti September tahun ajaran baru. Iya. Sudah kita bisa Amin. luring. Ya, Amin. Udah pada kangen. Iya, kangen. Adik-adik mahasiswa kita sudah pada kangen. Dosen-dosen juga sudah mulai kangen mengajar. Betul. Ya. Karena tatap muka itu ternyata lebih indah. Lebih indah ya. Iya. Karena kita tahu secara dosen ini kan sebenarnya secara alami begitu ya. Secara fisiologi punya ikatan. Tahu persis dengan bagaimana perkembangan daripada mahasiswa yang kami ajar gitu ya. Sehingga diskusi dan segala macam pun lebih produktif. Betul. Karena ketemu langsung begitu ya, tanpa ada mediasi untuk komunikasi. Dan itu ada kebanggaan tersendiri karena datang ke kampus. Nah, Betul. kalau sekarang itu kan ada yang di tempat tidur, ada yang di ruang makan dan segala macam kan gitu ya. Iya. Sebenarnya seorang mahasiswa juga kebanggaannya adalah nongkrong di kampus. Betul. Iya. Nongkrong di kampus. Nongkrong di kampus Di perpustakaan begitu ya. Betul. Searching di lobi dan segala macam pun, sehingga mereka dapat menikmati lah keberadaan di kampus. Sudah setahun lebih ya, Prof. Iya, sebenarnya Prof, gimana Prof ini adik-adik mahasiswa kita yang selama ini Prof kan di sana menerima ini enggak, Prof? Keluhan maksudnya gitu, bukan keluhan sih artinya. Kapan sih Pak Bu kita tuh boleh kuliah lagi gitu, banyak ya? Banyak gitu sebenarnya ya? gitu. Tapi kan kami menunggu. Ya, kami menunggu kalau seandainya ada daerah ataupun perguruan tinggi lain yang sudah melaksanakan itu dengan menggunakan protokol kesehatan begitu ya. Mudah-mudahan nanti Gunadarma juga apabila di wilayah melalui LLD di wilayah 3 mengizinkan, ya Gunadarma juga sudah ingin gitu ya, membuka kesempatan untuk tatap muka. Ya. Tapi kalau aturannya tidak memungkinkan, kemudian juga dikhawatirkan ada klaster baru, ini kan juga harus dicegah daripada timbul. Betul sih. Makanya dengan adanya vaksin untuk dosen dulu, bagi pendidik dulu begitu ya. Mudah-mudahan nanti tahunnya akan datang, bukan tahunnya akan datang, semester yang akan datang begitu, tahun ajaran baru. Amin. Kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena sudah kangen semuanya. Betul. Prof. Kita juga kangen dengan para mahasiswa. Kita ada mahasiswa baru nggak kenal. Barangkali ketemu yang kemarin ya, iya, tahun lalu. Oke. Tahun lalu kita ketemu di jalan juga mungkin nggak tahu bahwa itu mahasiswa Gunadarma gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau seandainya tatap muka tahu, itu murid saya, itu yang saya ajar dan seterusnya kan gitu ya. Tapi kalau seandainya sekarang ini kita nggak kenal, walaupun ada tatap muka di Zoom gitu ya. Tapi kan nggak hafal pada saat ketemu gitu. Tapi pada saat tatap muka gampang kita mengingatnya. Yeah. Walaupun namanya pasti lupa lah gitu. Tapi itu adalah mahasiswa Gunadarma. saya. Betul. Itu yang saya ajar. Iya. Tapi kalau yang anak baru langsung ketemunya lewat Zoom, ya. Udah pasti nggak hafal lah. Nggak hafal. Apalagi begitu Zoom, mereka itu kadang-kadang cuma nggak kelihatan mukanya. Kayak dia nih Pak nih, mahasiswa misalnya dia nih ya, dia mahasiswa kalau lagi ada Zoom-nya gitu kan cuma segini doang. Sementara dia di situ mungkin main game nih Pak. Apalagi videonya dimatikan begitu ya. Nah iya, nggak ada yang tahu kan. Tahu, betul. Ya.
Prof Didin, mungkin silakan ingin disampaikan kepada baik itu Sivitas Akademi, kemudian calon-calon mahasiswa baru kita untuk tahun ajaran 2021-2022. Monggo, silakan, Prof. Baik, para pemirsa Mega Suara yang saya hormati, saya sayangi, para siswa, pendengar semuanya yang dimanapun berada, Gunadarma dengan motonya bersama membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter, agar siswa bisa memetik pada kesempatan ini, segeralah mendaftar, ya. Karena Gunadarma akreditasinya institusinya A, prodinya hampir semuanya A, sehingga untuk memilih perguruan tinggi Gunadarma adalah pilihan yang tepat. Mau kapan lagi begitu ya kesempatan-kesempatan ini. Tetap diberikan kesempatan kalau seandainya mau memilih PTN silakan, tapi harus ada pastikan dulu. Pilihlah perguruan tinggi dulu, kemudian memilih PTN itu barangkali jadikan kedua. Sehingga ada pegangan gitu ya, ada pegangan sehingga jangan sampai nanti tidak lolos semuanya. Nah, jangan sampai juga nunggu waktu tiba-tiba kuotanya sudah habis. Nah, ini penting buat calon-calon mahasiswa, khususnya siswa yang sekarang kelas 12. Manfaatkan waktu ini sehingga kalian pilihan adalah pilihan yang paling tepat untuk masa depan kalian yang saat ini diraih. Saya kira itu. Ya. Baik, Profesor Didin, terima kasih sudah hadir di studio pada udah lebih malah. Gak apa-apa lah, sedikit ya. Terima kasih sekali lagi Prof Didin sudah di studio. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bang. Kita ketemu lagi. Dan pemirsa, sahabat Mega Suara yang ada di Jogja, yang ada di Kulon Progo, Indramayu, Kuningan, kemudian juga ada di Sukabumi, Serang. Terima kasih sudah gabung dan Anda dapat mendengarkan kembali info Gunadarma nanti pada hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan saya Rudi Ilham bersama Profesor Didin Mukodim serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Baru saja kita simak info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.